Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan percakapan kita tentang model-model spiritualitas, dan kita sudah masuk pada model spiritualitas kaum pemerhati. Kaum pemerhati adalah, silahkan Brother Ifaan. Ya, jadi kita masuk di kaum pemerhati. Kaum pemerhati itu ia orang-orang yang melayani Allah atau berusaha dekat dengan Allah dengan cara melayani sesama. Jadi mereka seringkali mengaku melihat Kristus dalam diri orang miskin dan kekurangan. Bahkan beberapa mereka mengatakan bahwa mereka merasa nyaman atau mereka bahkan merasa iman mereka dikuatkan melalui interaksi dengan orang lain. Nah, yang menarik adalah bagi kaum pemerhati, melayani orang lain itu bukan sebuah beban, tapi sebuah kesukacitaan, bahkan sebuah ibadah. Oke, berarti kaum pemerhati ini memang senang melayani itu ya. Bahkan melayani itulah yang membuat mereka punya kesukacitaan lah ketika melakukannya. Kalau kita melihat dari sisi Alkitab, kira-kira siapa tokoh di Alkitab yang mendekati atau yang punya corak spiritualitas kaum pemerhati ini? Ya, dari kaum pemerhati sebenarnya kita dapat melihat kisah hidup dua orang, yakni Mordekai dan Yesus. Mordekai ya. Jarang, tokoh yang jarang nih kan? Benar, tokoh yang jarang. Namun ketika kita membaca kitab Ester, Mordekai digambarkan sebagai pria yang sangat peduli terhadap orang lain dan dengan bebas mencurahkan tenaga untuk membantu orang lain. Dia sangat peduli sama bangsanya itu ya. Iya, bukan hanya bangsanya, bahkan di Ester kedua di sana dilihat awal mula bagaimana Mordekai memulai perjalanan kepeduliannya ketika ia membesarkan Ester yang saat itu yatim piatu dan kemudian mengangkatnya menjadi putrinya. Iya, betul. Bahkan selanjutnya kisahnya berlanjut ketika ia tetap mengawal Ester saat Ester sudah di dalam kerajaan, sudah terpilih menjadi ratu dari Raja Ahasveros. Dan saat Ester dalam kerajaan, kepedulian itu dinampakkan dengan terus mengkhawatirkan kondisi Ester. Apakah Ester nyaman di kerajaan, apakah ia diperlakukan dengan baik, dan seterusnya. Di pasal yang kedua ini kita mendapati banyak kisah kepedulian dari Mordekai. Bahkan di sana ia diceritakan pernah mendengar siasat jahat dari para pelayan Haman untuk menyakiti sang raja, mau melakukan sebuah kelicikan terhadap sang raja. Tetapi Mordekai ini dengan kepeduliannya terhadap raja, jadi kepedulian bukan hanya Ester tapi kepada raja juga, ia melaporkan apa yang didengarnya dan berusaha menyelamatkan raja, dan akhirnya raja selamat begitu. Jadi pasal-pasal ini membuktikan bagaimana kepedulian Ahasveros. Bahkan dalam pasal-pasal selanjutnya kita tetap melihat bagaimana Mordekai tetap menunjukkan kepeduliannya pada orang lain. Seperti yang pendeta Matias tadi bilang, bukan hanya Ester dan raja tetapi seluruh rakyat Israel, seluruh kaumnya. Jadi ia menyatakan kepeduliannya kepada semua orang yang ditemuinya. Tapi yang menarik dan menurut Gary Thomas, Mordekai ini menjadi salah satu contoh corak spiritualitas terkuat dari kaum pemerhati ini. Kisah kepedulian Mordekai, meskipun ia adalah seorang yang berusaha membahagiakan dirinya dari mencari Tuhan lewat memberi pertolongan kepada orang lain, tetapi Mordekai ini punya batasan sejauh mana ia harus peduli sehingga ia tidak terjatuh sebagai orang yes man. Kan biasanya peduli yes man, ternyata disuruh ini bisa nggak, bisa ini bisa nggak, bisa semua dioke-okein, akhirnya malah jadi berantakan semua gitu ya. Iya, tetapi yang menarik Mordekai punya batasannya. Dalam pasal 3 misalnya, saat Haman meminta dirinya untuk sujud di hadapannya, menyembahnya, hal itu ditolak oleh Mordekai. Ia tahu kalau menyembah Haman itu akan mensukacitakan orang lain, karena itu bagian dari pertolongan. Tetapi ia tahu bahwa melayani orang lain itu hanya terjadi ketika melayani itu adalah bagian ekspresi dari mencari Tuhan atau melayani Tuhan. Jadi saya melayani orang lain tujuannya bukan hanya memuaskan orang lain, tetapi saya memuaskan Tuhan, memuaskan pelayanan terhadap yang perlu jadi catatan juga. Berarti melayani orang lain bukan berarti kita memuaskan orang lain, tetapi lebih kepada soal kita melayani orang lain sama dengan melayani Yesus. Iya, benar. Tokoh yang kedua
kita tahu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Allah yang turun menjadi manusia, Yesus menunjukkan teladan yang baik bagi kaum pemerhati dan perlu untuk dicermati. Misalnya kepedulian terhadap orang lain bisa ditampakkan dari berbagai peristiwa seperti ia menyembuhkan orang sakit, pelepasan bagi orang yang kerasukan, bahkan ia juga mendorong murid-muridnya untuk memberi kepada orang miskin dan memiliki belas kasih yang besar kepada banyak orang. Jadi kata Gary Thomas, Yesus itu adalah tokoh yang dikenal senantiasa mengasosiasikan cinta kepada Tuhan dengan cinta terhadap orang lain. Ada benang merah yang harus terjalin di antara cinta kepada Tuhan dan cinta terhadap orang lain, terutama yang tertindas. Jadi Tuhan Yesus kalau kita lihat, ia menempatkan kebutuhannya sendiri di bawah kebutuhan orang lain, karena sebenarnya ia menyadari tujuan hidupnya, yakni mendemonstrasikan kasih Allah dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya biasa kalau kita melihat Yesus sebagai kaum pemerhati kan, ya, Matias sendiri tahu bahwa Yesus memang benar-benar sangat punya rasa belas kasihan begitu kepada orang lain. Oke. Nah itu tadi soal tokoh-tokoh Alkitab, Mordekai dan Yesus yang memang memiliki corak kaum pemerhati. Nah kalau kita adalah orang yang punya corak kaum pemerhati ini, bagaimana caranya kita untuk bisa mengembangkan spiritualitas kita? Jadi kaum ini dapat mengembangkan dirinya dan spiritualitasnya dengan mencari beragam aktivitas yang mempedulikan sesama. Jadi segala ketika orang lain meminta bantuan atau ketika melihat orang lain kesusahan, haruslah kita sering-sering melakukan tindakan pertolongan. Jadi intensitas bantuan yang terus dibagikan ini berpengaruh pada kepekaan kita untuk akhirnya mampu melihat beban yang ditanggung orang lain. Jadi semakin sering kita membantu, latihannya adalah caranya membantu orang gitu. Semakin sering kita membantu, kepekaan kita akan terasa. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah peka, tidak perlu dimintai tolong pun sudah langsung gerak. Nah ini yang jadi pengembangan yang harus dikembangkan oleh kaum pemerhati. Jadi bagi kaum pemerhati, mempedulikan sesama dapat menjadi sarana untuk menjumpai Tuhan. Namun yang menarik adalah bagi orang lain, kasih yang diberikan kaum pemerhati ini dapat dirasakan sebagai sentuhan Tuhan atas hidup mereka. Jadi bukan hanya menolong dirinya untuk mengekspresikan spiritualitasnya atau mengekspresikan pencariannya terhadap Tuhan, tetapi berguna juga bagi orang lain dalam rangka merasakan cinta Tuhan ya. Iya, bahkan kalau kata Gary Thomas itu ada bahasa kaum pemerhati ini kayak ini suara nabi begitu. Jadi panggilan suara nabi untuk melakukan pertolongan bagi orang lain. Ya, itu cara kita untuk mengembangkannya. Nah, selain cara kita untuk mengembangkannya, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan supaya kita tadi, yang pertama kan tadi sudah dicontohkan seperti Mordekai ya, dia tidak jadi yes man. Kira-kira ada nggak tantangan-tantangan lain untuk kaum pemerhati? Ya, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh kaum pemerhati. Yang pertama adalah hati-hati dengan sikap menghakimi. Jadi sama seperti kaum aktivis yang terlihat aktif di lapangan, kita di minggu kemarin mengulas itu begitu kan. Kaum pemerhati memiliki kecenderungan untuk jatuh pada sikap menghakimi orang lain yang tidak melakukan hal yang sama dengannya. Padahal sebenarnya ketika kita sudah membahas beberapa ragam spiritual ini, kita melihat bahwa kedekatan Tuhan itu dibangun lewat beragam cara, termasuk doa dan melakukan kontemplasi. Ya, ada yang di alam, ada yang kontemplasi, ada yang kemarin ikut dalam perjuangan demo atau apa ya. Jadi memang macam-macam. Jadi memang kita jangan sampai jatuh pada penghakiman. Jadi bukan berarti orang itu di kamar terus dia tidak spiritual gitu. Karena kaum ini seringkali merasa bahwa saya yang bergerak di luar kok, saya mewujud nyatakan cinta kasih Allah gitu. Jadi kadang-kadang menurut kadang-kadang itu ya jadi dia malah menghakimi. Wah, ini orang cuma bisa doa doang. Kekuatan doa gitu. Tapi nggak pernah ada aksi gitu. Padahal semuanya penting betul. Lalu kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan supaya kita bisa mengembangkan ya, sehingga nggak terjatuh pada jadi malah jadi penghakiman atau yang lainnya. Iya, yang kedua kata Gary Thomas adalah hati-hati dengan melayani diri sendiri lewat pelayanan yang kita lakukan terhadap orang lain. Hati-hati sifat ini. Terkadang motivasi untuk melakukan pelayanan terhadap orang lain terjadi karena
kaum pemerhati atau seseorang itu ingin memuaskan hasrat dirinya atau menaikkan harga dirinya sehingga ia memperoleh pengakuan dari ini yang lain. Agak dalam nih soal motivasi kan kita nggak pernah tahu ya motivasi orang gitu ya, sama-sama nolong orang itu misalnya ya contoh gampang lah, sama-sama nolong pengemis misalnya gitu kan, kita ngasih uang, ada yang ngasih karena memang belas kasihan, tapi kan ada yang ngasih supaya dilihat sama orang lain gitu. Ini soal motivasi ya. Iya, jadi hal ini yang harus selalu dimurnikan menurut Gary Thomas bagi kaum pemerhati, bahwa pelayanan yang kita lakukan bagi kaum pemerhati haruslah tergerak dari rasa cinta kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan dengan mencintai orang lain. Jangan cinta kepada diri kita kemudian mengorbankan orang lain sebagai pemuasan gitu. Ya. Justru cuma cari mungkin cari popularitas itu kan bisa juga ini terjebak di sini. Oke, itu yang kedua, hati-hati dengan motivasi kita. Ada lagi? Yang ketiga, nah ini yang mungkin juga bagi para pelayan majelis-majelis begitu juga menjadi perhatian. Jadi kadang-kadang kaum pemerhati ini atau orang-orang yang punya kecenderungan untuk senantiasa bekerja atau melayani di bagian pemeliharaan relasi dengan orang lain. Yang ketiga menjadi hal yang cukup memukul ketika Gary Thomas mengatakan hati-hati karena kita seringkali atau dapat mengabaikan orang terdekat kita ketika kita melayani. Jadi semangat mencintai Tuhan lewat keberadaan orang lain bukanlah sebuah hal yang melulu dipraktekkan untuk orang asing. Rumah dan keluarga sendiri sebagai cakupan terdekat kita haruslah terlebih dahulu merasakan cinta yang kelak kita alirkan kepada orang di luar circle kita atau lingkungan kita gitu Pak. Ya, ini harus juga hati-hatian nih. Kadang-kadang sibuk melatihin orang lain malah keluarga sendiri terlantar. Gitu kan. Ya ini juga cukup menohok kaum pemerhati juga ya. Jangan sampai justru sibuk di luar memperhatikan banyak orang, tapi sebenarnya orang-orang terdekat justru merasa malah terabaikan. Ya itu kurang lebih kaum pemerhati, bagaimana cara kita mengembangkan spiritualitas ini, dan ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa terus berkembang tapi tidak jatuh pada 3 hal yang membahayakan tadi. Ya kurang lebih begitu tentang kaum pemerhati. Kita akan lanjutkan dengan model spiritualitas yang lainnya. Cukup sekian PSBB kita kali ini. PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat.